berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau mengundang kami datang beribadah, bukan hanya menyampaikan segala keluh kesah kami, pujian kami, penyembahan kami, tapi kami mau duduk diam mendengarkan apa mau Tuhan bagi hidup kami. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, dan juga setiap jemaat-jemaat yang mendengar, biarlah kami semua mendapatkan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita datang kembali beribadah kepada Tuhan. Kita tiba di dalam minggu yang terakhir di bulan Juli, dan masih dalam seri 10 dalam perintah Tuhan. Yang ke-6 yaitu adalah jangan membunuh. Hari ini kita akan belajar dengan tema penghasut ampuh, mengaburkan fakta, membunuh empati. Saya sengaja mengaburkan faktanya saudara ya, kelihatan tidak, supaya tidak fakta-fakta banget kata-katanya, jadi dikaburkan gitu ya, dan empatinya ada sedikit-sedikit warna merah gitu ya. Saudara, saya mengajak setiap kita membuka Alkitab di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-21. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-21 ayat 1 sampai yang ke-16, dan nanti dilanjutkan sampai ayat yang ke-25 sampai yang ayat yang ke-26. Saya akan membaca bagi kita sekalian 1 Raja-Raja pasal yang ke-21 ayat yang 1 sampai ke-16, lalu dilanjutkan ayat yang ke-25 sampai yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Yizreel, mempunyai kebun anggur di Yizreel di samping istana Ahab, raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya, atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Jawablah Nabot kepada Ahab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot, orang Yizreel itu, kepadanya, "Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku." Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Izebel, istrinya, dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak mau makan?" Kata Izebel, istrinya, kepadanya, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Yizreel itu." Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memateraikannya dengan materai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, "Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, 'Engkau telah mengutuk Allah dan raja.' Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati." Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kota itu, melakukan seperti yang diperintahkan Izebel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimnya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruhnya Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, "Nabot telah mengutuk Allah dan raja." Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Izebel mengatakan, "Nabot sudah dilempari sampai mati." Segera sesudah Izebel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Izebel kepada Ahab, "Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Yizreel itu menjadi milikmu. Karena Nabot menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang, sudah tidak hidup lagi,
ia sudah mati. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Yezreel itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Ayat yang ke-25 sampai yang ke-26. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena ia telah dibujuk oleh Izbel, istrinya, bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Bapak Saudara, sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Bapak Saudara, pada awal munculnya virus corona di Indonesia sekitar tahun 2020, 2021 gitu ya. Semua orang begitu takut gitu ya. Kita semua pasti takut dan saya juga pada saat itu, dan terus mencari tahu tentang virus apa ini. Kenapa membahayakan? Kenapa membuat orang bisa meninggal? Yang awalnya cuma flu, batuk, sesak napas, akhirnya meninggal. Kita sangat takut sampai adanya lockdown gitu ya. Dan lonjakan virus ini semakin tinggi, dan korbannya begitu banyak. Namun Bapak Saudara, dalam waktu yang bersamaan, begitu juga marak pula orang yang menyampaikan berita hoax yang disebarkan ke broadcast WA, Facebook, Instagram, TikTok, dan sebagainya gitu ya. Banyak sekali hoax-hoax yang muncul, seperti contoh di layar ini gitu ya. Vaksin COVID-19 ternyata meningkatkan HIV gitu ya, disebarkan kemana-mana. COVID-19 itu cuma bohongan, cuma rekayasa dari antek-antek asing, China, WHO, dan sebagainya. Kita tidak perlu memakai masker. Hoax-hoax bersebaran di mana-mana untuk meruntuhkan kebenaran bahwa ada virus yang terjadi di dunia, Bapak Saudara. Saudara, di zaman ini kita hidup dalam sebuah paradoks gitu ya. Informasi begitu mudah didapat gitu. Instagram, TikTok, WhatsApp keluarga gitu ya. Bisa tersebar di mana-mana gitu ya. Di media sosial kita dibombardir dengan berita, gosip, dan juga potongan informasi. Sebuah judul yang mungkin yang provokatif, sebuah video yang dipotong, atau sebuah cerita dari sumber terpercaya. Contohnya seperti ini gitu ya. Jokowi mengatakan demikian. Virus corona minum Bodrex 5 menit langsung sembuh. Gitu. Cuma minum Bodrex saja. Atau mungkin di grup WhatsApp keluarga gitu ya. Luangkan waktu Anda untuk membaca pesan ini. Demikian. Bahwa ada tiket gratis gitu ya. Ada tiket murah. Lalu ada juga disebarkan info. Boleh percaya boleh tidak dengan emot gini ya biasa ya gitu. Di grup keluarga gitu. Atau mungkin dengan tanda love, sebarkan ke grup-grup lain, ke grup keluarga-keluarga lain. Atau mungkin gitu ya disebarkan, tidak ingin dituduh mencuri sendal. Pemuda ini nekat mencuri sepatu. Ada yang aneh saudara ya. Seorang pemuda tidak mau disebut sebagai pencuri sendal, jadi akhirnya dia mencuri sepatu. Berita ini disumberkan dengan sumber terpercaya gitu judulnya. Di headline-nya menghebohkan gitu ya. Tolong sebarkan ke orang-orang lain supaya orang lain melihat gitu. Saudara, ini adalah berita-berita yang mungkin direkayasa supaya orang lain percaya. Dan sumber-sumber ini bisa dengan sekejap menyulut amarah, kebencian, bahkan prasangka. Sebuah pesan masuk ke grup WhatsApp, sebuah postingan muncul di Facebook, Instagram, sebuah video singkat, Reels, TikTok, judulnya dibuat begitu menusuk, gambarnya dipilih begitu provokatif gitu. Dalam hitungan detik, emosi kita tersulut gitu ya. Wih, pemuda ini mencuri nih, ya sebarkan. Lalu jadi kita dengan cepat mengetik komentar penuh amarah, dasar gini. Atau menekan tombol share untuk menyebarkan kebencian itu lebih luas lagi. Saudara, tanpa sadar kita digiring untuk membenci seseorang yang bahkan kita tidak kenal. Menghakimi situasi yang tidak kita pahami sepenuhnya. Cuma potongan berita dan kehilangan rasa kasihan. Lalu terjadilah apa yang disebut pembunuhan karakter digital. Reputasi orang dihancurkan, keluarga diadu domba, bahkan ada jemaat gereja terpecah hanya karena berita-berita yang sepotong disebarkan.
Semua karena sebuah cerita yang belum tentu benar, sebuah fakta yang sudah dipelintir, sebuah hasutan yang dibungkus dengan rapi. Kita digiring untuk kehilangan juga rasa kasihan, untuk memandang sesama kita bukan lagi sebagai manusia, bahkan melihatnya sebagai musuh. Inilah yang disebut dengan hasutan, saudara. Hasutan dapat membuat seseorang kehilangan kemampuan untuk membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Hasutan bukanlah penemuan baru ternyata, saudara. Penemuan baru di era digital ini, di informasi yang sangat cepat ini. Ternyata ia juga adalah senjata kuno. Strategi iblis yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Dan Alkitab mencatat dengan gamblang betapa destruktifnya kekuatan hasutan itu. Hari ini kita akan membuka salah satu kisah tragis dalam sejarah Israel, saudara. Kisah tentang seorang raja, sebuah kebun anggur, dan seorang istri yang menjadi penghasut ulung. Kisah ini akan menelajangi betapa ampuhnya hasutan dalam mengaburkan fakta dan membunuh empati. Tujuan kita jelas, saudara, di awal ini. Kita perlu pahami bahwa agar kita semua sebagai umat pilihan Allah tidak menjadi korban atau pelaku hasutan, melainkan menjadi pelaku kebenaran Tuhan. Saudara, peristiwa ini tidak bisa lepas dengan Nabot, kebun anggur, dan Raja Ahab yang terkenal jahat, dan Isabel istri Ahab di dalam Alkitab yang tadi kita baca. Peristiwa kebun anggur Nabot ini terjadi ketika Ahab menjadi raja Israel, raja utara, saudara. Dalam bacaan ini diperlihatkan tentang bagaimana kehidupan Ahab sebagai raja Israel yang jahat di hadapan Tuhan, istri yang juga gila kekuasaan dan sangat mempengaruhi kehidupan Ahab, saudara. Setidaknya ada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh mereka. Kita perhatikan nats utama kita dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 25 sampai yang ke-26. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang telah menjual dirinya untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk atau diperdayakan atau dihasut oleh Isabel, istrinya. Ia berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Saudara, ayat ini adalah kesimpulan tragis dari kisah Ahab, Nabot, dan Isabel. Dari ayat ini dan konteksnya kita melihat seperti dua sisi dari mata uang kejahatan hasutan itu, saudara. Kita lihat perlahan-lahan pertama, saudara. Sisi yang pertama gitu, yaitu anatomis sang penghasut, Isabel, istri dari Raja Ahab. Isabel adalah mastermind kejahatan di sini, saudara, yang menunjukkan kepada kita cara kerja seorang penghasut. Kita lihat bahwa penghasut ternyata mengaburkan fakta dengan memutarbalikkan kebenaran. Apa yang terjadi? Di awal kisah diceritakan tentang Nabot memiliki kebun anggur di samping istana Raja Ahab. Dan Ahab menginginkan kebun anggur itu untuk dijadikan kebun sayur, tetapi Nabot menolak. Nabot menolak memberikan kebun anggurnya bukan karena ia pelit, saudara, atau tidak hormat kepada raja. Ia menolak karena memegang teguh hukum Tuhan di dalam Taurat dengan jelas dalam perintah-perintah bahwa untuk memelihara bahkan untuk menjaga tanah warisan nenek moyang, perintah dari Tuhan. Dan Nabot gitu ya memegang teguh hukum itu. Ini adalah fakta. Nabot menolak dengan alasan yang sangat saleh. Tuhan kiranya menghindarkan aku daripadamu untuk memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Ini bukan penolakan karena sombong, tetapi karena ketaatan pada hukum Taurat mengenai tanah pusaka. Penolakan dari Nabot ini membuat Ahab kesal dan merajuk. Dia tidak mau makan dan hanya berbaring di tempat tidurnya. Dan cara merajuk yang sangat kekanak-kanakan ini membuat kita tahu betapa anehnya Ahab ini, saudara ya. Aneh tetapi tidak kejam kepada rakyatnya. Dia tidak terpikir untuk memakai kedudukannya sebagai raja untuk menekan Nabot. Meskipun Ahab telah melakukan sekian banyak dosa, saudara, tetapi dia tidak pernah tercatat melakukan kekerasan kepada rakyatnya sendiri. Dikatakan dia adalah penyembah berhala, dan walaupun perbuatan itu adalah dosa yang sangat besar
bahkan terbesar di hadapan Allah. Tetapi tercatat di dalam Alkitab dia tidak pernah membunuh rakyatnya sendiri yang tidak bersalah. Lalu setelah mendengar tentang kekesalan hati Nabot, saudara, apa yang dilakukan Isabel istrinya? Dialah otak kekejaman yang sesungguhnya. Maka dikatakan bahwa Isabel merancang plot untuk membunuh Nabot. Ia tidak peduli dengan fakta bahwa Nabot taat pada Tuhan. Ia menciptakan narasi palsu. Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Kebenaran tentang ketaatan Nabot pada hukum Tuhan dikaburkan dan diganti dengan tuduhan pengkhianatan dan penistaan agama. Bahkan Isabel menggunakan instrumen hukum, surat bersegel raja, dan pengadilan tua-tua untuk melegitimasi kebohongannya. Ini yang paling mengerikan, saudara. Kejahatan yang dibungkus dengan jubah keadilan. Seolah adil, ternyata di belakangnya jahat sekali. Kita lihat, saudara, bahwa fakta sebenarnya itu Nabot taat pada Tuhan. Tapi fakta versi Isabel, Nabot adalah penghujat Allah dan pemberontak. Penghasut tidak selalu menciptakan kebohongan dari nol, saudara. Kita lihat bahwa seringkali mereka mengambil sepotong kebenaran yang sudah ada, memelintirnya, membumbuinya dengan tuduhan dan menyajikannya sebagai fakta yang utuh. Seperti chef yang handal gitu ya. Potong, melintir, bumbui, sajikan kepada orang. Mereka ahli dalam framing, membingkai seorang sebagai musuh. Penghasut mengaburkan fakta dan memutarbalikkan kebenaran yang terjadi. Lalu berikutnya kita lihat bahwa Isabel sebagai penghasut itu memanfaatkan kerapuhan emosional. Isabel melihat Ahab suaminya sedang gusar dan jengkel, saudara, dikatakan. Murung dan tidak mau makan, mogok makan gitu ya. Kalau bapak-bapak mogok makan gimana gitu ya. Kesel gitu. Tidak bisa dibayangkan sekali gitu ya. Tapi Ahab demikian gitu. Udah kesel, murung, mogok makan gitu. Nggak mau makan gitu. Gitu. Kalau suami-suami istri sekarang, sayang ayo makan, enggak gitu ya, kesal banget gitu. Tapi Ahab seperti itu, saudara. Ahab murung, tidak mau makan, seperti sudah mengamati dalam-dalam gitu tentang Ahab. Isabel melihat kerapuhan ini, emosi ini sebagai sebuah kesempatan. Ia tidak menenangkan Ahab atau mengajaknya berpikir jernih. Sebaliknya ia memprovokasi harga dirinya. Bapak-bapak gitu ya, senang dengan harga diri. Dan ibu-ibu gitu ya, mungkin saat itu gitu ya, langsung diserang harga dirinya, saudara. Isabel menyerang harga diri Ahab. Dikatakan, bukankah engkau yang sekarang memegang kuasa raja atas Israel? Dikatakan demikian. Ia tidak berkata, sabarlah suamiku, yuk mari kita hormati hukum Tuhan. Tidak, saudara, ia justru menyerang titik paling sensitif Ahab, harga dirinya sebagai seorang raja atas Israel. Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira, hai suamiku, gitu ya. Seolah ia berkata, kamu ini raja atau bukan sih? Kenapa lembek begini? Pakai kuasamu. Saudara, hasutan itu menusuk tepat di ego Ahab. Ia berhasil meyakinkan Ahab bahwa menggunakan kekuasaan secara zalim adalah tanda kekuatan dan benar. Padahal itu adalah tanda kerapuhannya. Saudara, kita lihat bahwa penghasut selalu tahu tombol mana yang harus ditekan. Rasa tidak aman kita, kesombongan kita, ketakutan kita, atau keserakahan kita. Dan mereka meniupkan api pada bara yang sudah ada dalam hati kita. Demikian Isabel kepada Ahab. Dia penghasut yang ulung. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua itu tentang kerentanan sang target, yaitu Ahab sendiri. Kita lihat bahwa target hasutan telah kehilangan empati ternyata. Dan nafsu menjadi tuannya. Saudara, Ahab tidak dipaksa dengan todongan pedang untuk ayo dengan segera membunuh Nabot.
Ayat 25 mengatakan ia menjual dirinya ternyata saudara dan diperdayakan. Ini berarti ada kerentanan dalam diri Ahab yang membuat hasutan Izebel berhasil. Saudara, fokus Ahab ternyata hanya satu di dalam cerita ini. Keinginannya saudara. Dikatakan berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu. Ini sebuah keinginan Ahab. Ia tidak bisa dan tidak mau melihat dari sudut pandang Nabot. Ia tidak peduli pada iman Nabot, sejarah keluarganya atau hukum Tuhannya. Dan ketika Ahab mendengar penolakan Nabot, apa yang ia pikirkan? Apakah ia berpikir, oh ya saya mengerti Nabot, ini tentang iman dan warisan keluarga ya, baiklah saya mengerti. Tidak saudara, Ahab tidak berpikir demikian. Satu-satunya hal dalam pikirannya adalah aku mau kebun itu. Aku tidak mendapatkannya gitu ya. Kayak anak kecil gitu ya saudara ya. Yang penting keinginannya, merajuknya, kesalnya gitu. Tidak mau makan dan sebagainya. Fokusnya 100% pada dirinya sendiri. Dan keinginannya egois telah membunuh seluruh kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dan empatinya telah menjadi mati. Saudara, ketika empati kita mati, hati kita menjadi tanah yang subur bagi benih hasutan, percayalah. Kita akan mudah percaya pada cerita terburuk tentang orang lain karena kita sudah tidak lagi peduli pada mereka sebagai sesama manusia. Dan inilah kematian empati. Empati adalah kemampuan ilahi sebenarnya untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Untuk melihat dari sudut pandang mereka. Istilahnya kita memakai kacamata orang lain untuk melihat. Atau memakai sepatu orang lain untuk berjalan. Dan ketika nafsu kita, entah itu nafsu akan barang, kekuasaan atau pengakuan, menjadi lebih besar dari kasih kita kepada sesama, empati kita mati saat itu juga saudara. Kita akan mudah percaya cerita buruk tentang orang lain. Karena kita memang sudah tidak peduli lagi pada mereka. Nafsu menjadi tuannya dan empati telah mati. Lalu kita juga melihat bahwa target hasutan di Ahab ternyata lebih peka pada suara yang salah, saudara. Ahab di sini memiliki dua suara di hadapannya. Pertama, ketika ia mendengar dari Nabot suara yang mewakili kebenaran firman Tuhan, dan suara Izebel yang mewakili jalan pintas kejahatan, saudara. Ahab memilih suara Izebel ternyata pada akhirnya. Mengapa? Karena suara Izebel menawarkan apa yang ingin didengarnya. Suara Izebel memvalidasi nafsunya, saudara. Saudara, kita semua setiap hari diperhadapkan pada pilihan ini sehari-hari, bukan hanya Ahab. Suara Roh Kudus yang lembut, suara Tuhan yang mengajak kita pada kebenaran, pengampunan dan juga empati. Atau suara-suara dunia, suara hasutan yang berteriak lebih keras, menawarkan pembenaran atas amarah, kebencian kita, penghargaan, pencapaian kita, validasi semuanya. Suara-suara hasutan itu, suara dunia. Pertanyaannya, suara mana yang lebih sering kita dengarkan? Saudara, bayangkan saudara diberi dua lensa kacamata, saudara. Kacamata yang pertama sebelah kanan adalah kacamata yang buram. Lensanya kotor, retak, dan warnanya gelap, saudara. Saat saudara memakainya, gitu ya, mungkin remang-remang tidak bisa melihat keindahan pemandangan atau kecantikan orang lain, kegantengan orang lain. Saat saudara memakainya, saudara, misalkan untuk melihat rekan kerja, kacamata yang buram itu, yang terlihat hanyalah mungkin kesalahannya, niat buruknya, dan segala hal yang menjengkelkan. Dan saat memakainya untuk melihat pasangan kita, yang terlihat hanya kekurangannya saja. Wah, dia selalu marah, dia cerewet, dia malas dan sebagainya. Saudara, kacamata ini mengaburkan semua kebaikan dan memperbesar keburukan. Dan inilah yang dipakai Ahab. Nabot di matanya bukan lagi seorang sesama warga negara,
bukan lagi seorang taat pada Tuhan, Nabot telah dilihat menjadi sebuah penghalang bagi keinginannya. Lalu kacamata yang kedua adalah kacamata yang jelas. Kacamata yang bisa melihat keindahan pemandangan, kecantikan, kegantengan dari orang lain. Lensanya jernih, bersih, dan dibuat bisa membantu untuk melihat. Saat memakainya saudara bisa melihat lebih terang, saudara. Coba bayangkan lensa ini dipakai dalam kehidupan kita. Melihat rekan kerja yang menyebalkan. Saudara mungkin bisa melihat beban kerja yang berat atau masalah keluarga yang sedang dihadapi rekan kita. Mungkin kita pakai untuk melihat pasangan kita yang penuh dengan kekurangan atau sedang amarah. Saudara bisa melihat kelelahannya atau kerinduannya untuk dimengerti. Melihat berita provokatif misalkan di media sosial. Saudara tidak langsung bereaksi, tetapi bertanya apa cerita di baliknya, bagaimana perasaan orang yang terlibat. Itulah lensa yang jelas, saudara. Melihat melampaui apa yang terlihat. Keindahan di balik itu. Sangat bertolak belakang dengan lensa yang kotor, bukan? Maka saudara, aplikasi praktis bagi kita minggu ini adalah melatih diri untuk memakai kacamata yang jelas, yang terang, saudara. Di keluarga, saat anak membuat jengkel atau pasangan mengatakan hal yang salah, coba berhenti sejenak sebelum marah. Coba pakai kacamata yang jelas, yang jernih. Tanya dalam hati, kenapa dia bisa begitu ya? Apakah dia lelah? Apakah ada yang membuatnya tertekan ya? Di gereja, saat mendengar gosip tentang seorang pelayan Tuhan atau jemaat lain, coba berhenti. Jangan langsung percaya atau menyebarkannya. Pakai kacamata yang jelas. Doakan orang itu. Mungkin ia sedang bergumul tentang satu hal. Alih-alih menjadi bagian dari masalah, jadilah bagian dari solusi dengan mendoakan dan menunjukkan kasih. Tanyakan apa yang sedang dia gumulkan. Dan lain hal mungkin di dunia kerja, di media sosial, saudara. Sebelum memencet tombol share dan sebagainya, saya ingin memberikan tips kepada kita, saudara. Setidaknya kita perlu cek 4 kuadran hati ini. Sebelum kita menghakimi orang, melihat keburukan orang, setidaknya kita cek. Yang pertama, fakta. Yang kedua, cek niat. Ketiga, cek empati. Keempat, cek Tuhan. Cek fakta. Kita tanyakan kepada diri kita, apakah ini sudah pasti benar? Apakah saya sudah mendengar cerita dari semua sisi? Apakah informasi ini valid dan utuh? Dan bisa dipercaya informasi ini. Lalu yang kedua, cek niat. Apa niat saya untuk percaya dan menyebarkan ini? Apakah untuk membangun, atau untuk kepuasan diri, atau untuk hanya memecah belah, atau mencari musuh? Lalu yang ketiga, cek empati. Tanyakan, bagaimana jika berita ini tentang saya atau keluarga saya? Bagaimana jika saya berada di posisi orang tersebut? Bagaimana saya ingin diperlakukan? Matius 7 ayat 12, sebagai prinsip emas dalam umat Allah. Dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini yang dikatakan di dalam Alkitab dan tentang prinsip emas. Ini adalah sebuah keputusan sadar, saudara. Sebelum kita menghakimi rekan kerja, pasangan atau anggota jemaat yang lain, coba berhentilah sejenak. Cek. Cobalah untuk menempatkan diri di posisinya. Lalu yang terakhir, cek Tuhan. Tanyakan apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Berdoa untuk orang itu, mengklarifikasi dengan kasih, atau diam dan tidak ikut campur di dalam dosa. Saudara, 4 kuadran untuk kita coba berlatih cek gitu ya, fakta, niat, empati. Tuhan tidak mudah, namun itu melatih kita bagaimana informasi supaya penghasut itu tidak melemahkan kita.
Saudara, penghasut terkadang berbicara dengan suara yang mendesak, penuh amarah, kecurigaan, dan kepahitan. Namun sebaliknya saudara, suara Tuhan, Sang Gembala Agung kita, adalah suara yang membawa kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah roh itu saudara, suara dari Tuhan. Jika nasihat yang kita dengar membuat kita gelisah, coba cek saudara, itu mungkin bukan dari gembala. Jika nasihat yang kita dengar membuat kita marah dan ingin menyerang, itu bukan dari Gembala Agung kita, tapi dari si iblis, serigala berbulu domba. Untuk itu pekalah pada suara Roh Kudus, pekalah pada suara Tuhan kita, Gembala Agung kita, Yesus Kristus. Kalau bisa juga kita berdoa, Tuhan tolong aku melihat dia seperti Engkau melihat dia. Saat kita mulai melihat mereka, orang yang mungkin kita kesal gitu ya, sebagai jiwa yang dikasih Tuhan, bukan sebagai masalah. Di situ ada timbul empati, saudara. Saudara, selama sebulan ini kita sudah berbicara tentang hukum jangan membunuh ya. Makin kita membahas dan merenungkan lebih lanjut, ternyata banyak sekali hal yang kita bisa pikirkan tentang hukum yang begitu sederhana ini. Jangan membunuh. Betapa dalamnya makna hukum dan kebenaran yang Tuhan tetapkan, saudara. Dan salah satu pergumulan di zaman sekarang berkaitan dengan jangan membunuh ini, saudara. Pemutarbalikan konsep pembunuhan. Firman hari ini mengajarkan bahwa bukan hanya sekedar tindakan membunuh, saudara, menghilangkan nyawa orang lain, tetapi sesuatu yang dimulai dari dalam hati ternyata, yaitu hati yang memelihara kebencian terhadap orang lain. Dosa itu saudara muncul dari dalam hati kita. Kita lihat di dalam Alkitab yang kita baca ini, Ahab mulai dengan kesal, gusar, akhirnya dia benci dan dia dipengaruhi oleh Isabel. Terjadilah pembunuhan. Saudara, kesal dan gusar adalah tahap awal dan menengah dari ekspresi ketidaknyamanan emosional. Jika kesal dan gusar tidak diredakan atau ditangani, mereka dapat berkembang menjadi kebencian yang lebih menetap dan berakar dalam hati kita. Jadi kebencian adalah emosi yang lahir dari akumulasi kesal dan gusar yang tidak tersalurkan secara sehat, saudara. Buktinya di dalam Alkitab, pembunuhan pertama di dalam Alkitab itu Kain dan Habel. Kain kesal kepada Habel, gitu ya. Kain kesal karena persembahannya tidak diterima, melainkan adiknya yang lebih diterima persembahannya. Akhirnya ia membencinya sehingga membunuh adiknya sendiri. Lalu saudara-saudara Yusuf yang kesal kepada Yusuf karena Yusuf lebih dikasihi oleh bapaknya daripada mereka, sehingga akhirnya mereka membuat pemufakatan yang jahat kepada Yusuf, saudara. Dia seolah-olah dibuat mati gitu, oleh saudara-saudaranya, lalu dijual. Lalu tokoh lain, Saul terhadap Daud. Saul kesal karena setelah mengalahkan Goliat, Daud lebih dipuji oleh rakyatnya, saudara. Hingga akhirnya Saul berusaha membunuh Daud. Kita lihat saudara, betapa hati itu menjadi sumber masalah. Kekesalan, kegusaran yang dipelihara menjadi benci, sehingga menimbulkan dosa yang lebih besar, pembunuhan. Kita melihat dari cerita yang kita baca dari tadi, Ahab, raja kerajaan utara Israel yang jahat itu, dan istrinya yang penuh intrik ini seakan-akan tidak membunuh secara langsung, tetapi mereka menggunakan kata-kata hasutan untuk mempengaruhi orang. Ini justru adalah hal yang lebih jahat, saudara. Di luar seakan-akan tidak melanggar hukum, tetapi di dalam hati memelihara kebencian, dan mereka memanipulasi kebenaran dan mengizinkan orang lain yang melakukan pembunuhan. Sungguh jahat, saudara. Saudara, mungkin kita mulai bertanya, permasalahan hati ini, permasalahan dosa ini, itu bisa terjadi pada siapa saja.
lalu bertanya dalam diri, sanggupkah aku melawan semua ini ya Tuhan? Di dunia yang penuh dengan berita palsu, hoaks, dan kebencian, bagaimana mungkin aku bisa tetap punya hati yang benar Tuhan? Jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, jawabannya adalah tidak sanggup, saudara. Kita semua punya potensi menjadi Ahab atau Isabel. Kita semua punya kelemahan terhadap bisik-bisikan yang membenarkan ego kita. Itulah sebabnya Alkitab tidak berhenti pada kisah Ahab. Alkitab membawa kita pada satu pribadi yang merupakan antitesis atau kebalikan sempurna dari Ahab. Pribadi yang juga seorang raja, namun menunjukkan karakter yang 180 derajat berbeda. Namanya adalah Yesus Kristus. Kita lihat saudara perbedaannya. Ahab mengorbankan orang lain demi kebun anggur. Tetapi Kristus mengorbankan dirinya demi kita, si pendosa. Ahab karena hasutan rela melihat darah Nabot yang tidak bersalah tertumpah hanya untuk mendapatkan sebidang tanah. Ia mengambil kehidupan demi memuaskan keinginan pribadinya. Tetapi lihatlah Raja kita Yesus. Di Taman Getsemani ia diperhadapkan pada cawan penderitaan. Iblis menghasutnya, dunia menolaknya. Namun ia berkata, singkirkanlah orang-orang berdosa. Ia tidak berkata, singkirkanlah orang-orang berdosa ini agar aku bisa mendapatkan kemuliaanku. Tidak saudara, tapi Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan, bukan kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Yesus Raja segala raja rela menyerahkan nyawanya sendiri di atas kayu salib untuk menebus kita, orang yang seharusnya dihukum. Ahab mengambil, Kristus memberi hidup. Kita lihat bahwa hasutan mengaburkan fakta. Namun Kristus, saudara, adalah fakta sejati. Hasutan bekerja dengan menciptakan kebenaran-kebenaran versi baru yang sesuai selera. Tetapi Injil, saudara, Kristus itu memberitakan kepada kita bahwa ada satu kebenaran yang absolut, tidak bisa diganggu-gugat, yaitu Yesus. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara, saat dunia menawarkan ribuan versi fakta yang membingungkan, peganglah Kristus. Dia adalah standar kebenaran kita. Hati yang berakar di dalam Kristus tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh setiap angin pengajaran dan hasutan. Karena fondasi kita adalah Kristus, fakta yang sejati, batu karang yang teguh. Kita melihat bahwa hasutan membunuh empati. Tetapi Kristus adalah sumber empati ilahi. Ahab kehilangan kemampuannya untuk merasakan penderitaan Nabot. Hatinya menjadi beku. Namun lihatlah Raja kita. Bukanlah imam, dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 15, imam besar kita Yesus bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yesus menangis, saudara, saat Lazarus mati. Yesus tergerak oleh belas kasihan saat melihat orang kelaparan, banyak orang lelah dan terlantar. Jadi empati sejati bukanlah sesuatu yang kita usahakan ternyata, saudara. Melainkan buah yang tumbuh dan timbul dari hubungan kita dengan Kristus. Ketika kita semakin dekat dengan hati Kristus yang penuh belas kasihan, sumber empati ilahi itu, kita harus mendekatkan hati kita kepadanya. Hati kita yang keras akan dilembutkan olehnya. Kita mulai bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan terhadap sesama kita. Saudara, hati kita sudah terlalu rusak, sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Mau kita perbaiki bagaimanapun caranya, kita tidak akan bisa. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menggantinya, saudara. Kita membutuhkan hati yang baru. Dan hanya Kristus yang bisa memberikan kita hati yang baru. Hasutan tadi itu sebagai racun yang merusak dari dalam diri, saudara. Apa langkah praktisnya bagi kita? Datanglah kepada Kristus, saudara. Akuilah bahwa hati kita memang sudah sangat rusak. Mintalah Dia memberikan hati yang baru kepada kita. Solusi untuk melawan racun hasutan bukanlah menjadi orang yang lebih baik, lebih pintar. Solusinya adalah kembali kepada Kristus, memiliki hati yang baru daripadanya. Marilah kita kembali kepada Kristus, miliki hati yang diperbarui olehnya. Tanpa hati yang baru di dalam Kristus, semua tips dan trik melawan hasutan hanya akan menjadi polesan luar saja, saudara. Untuk itu ini yang ingin saya katakan.
Dengan hati yang baru sebenarnya kita akan melihat betapa berdosanya kita dan betapa besar anugerahnya bagi kita. Apakah hati kita hari ini lebih condong seperti hati Ahab yang mudah dihasut dan egois, atau hati Isabel yang dengan mudah menghasut orang lain demi kepentingan diri sendiri? Atau kita merindukan hati seperti hati Kristus yang penuh kebenaran dan empati? Mari kita datang kepadanya dan membiarkan Dia memimpin hidup kita. Saudara-saudara terkasih, sebagai penutup, Allah memanggil kita hari ini untuk tidak menjadi korban atau menjadi pelaku hasutan. Allah mau kita menjadi umat yang mengabarkan kebenaran. Umat yang hatinya memiliki hati Kristus, saudara. Penuh dengan empati ilahi. Umat yang lebih peka pada suara Roh Kudus daripada suara penghasut. Mari kita pulang dengan satu komitmen. Minggu ini setiap kali kita tergoda untuk menghakimi, membenci, atau menyebarkan keburukan orang lain, kita akan berhenti sejenak. Kita akan melepas kacamata yang kotor, yang buram itu, dan memohon kepada Roh Kudus untuk memasangkan lensa yang lebih terang, lebih jelas. Lensa Injil, saudara. Agar kita bisa melihat sesama kita bukan sebagai objek untuk dibenci, tetapi sebagai jiwa berharga yang harus dikasihi. Sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk firman Tuhan yang telah diberitakan. Kiranya kami terus diberkati, kami terus dimampukan untuk melihat orang lain, memiliki empati ilahi daripada Tuhan. Bahkan lebih dalam lagi, kami memiliki hati yang baru. Mungkin hati kami telah rusak oleh dosa-dosa. Mohon kepadamu Tuhan, transformasilah hati kami Tuhan, untuk menjadi pelaku kebenaran Tuhan. Bukan pelaku yang menghasut orang lain demi kepentingan diri sendiri. Ya Tuhan, tolong kami dalam kelemahan-kelemahan kami. Berikan kami kekuatan itu, dan Roh Kudus bantu kami melewati segala permasalahan yang sedang kami alami Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.